Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Ngopi Demokrasi, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar pelayanan publik dan dunia kepemiluan. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget buat CPNS dan juga masyarakat luas, yaitu tentang good practice dan bad practice pelayanan di KPU. Plus gimana sih kebijakan pemilu dan pilkada itu dijalankan di lapangan. Ini berhubungan dengan smart governance itu sendiri. Karena kadang ya masyarakat itu bukan cuma lihat hasil pemilu, tapi juga lihat bagaimana pelayanan dari penyelenggaranya. Nah, bersama saya Runi Hilda, satuan dari kerja KIP Kabupaten Biren, dan sebagai host di sini, kemudian kita punya dua narasumber keren nih, ada Bang Wahyu dan juga Bang Faisal. Halo Bang Wahyu, Bang Faisal. Senang banget bisa ngobrol di sini. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi dari Satuan Kerja KIP Kabupaten Gayo Luwes. Terima kasih. Halo, dengan saya sendiri, saya Muhammad Faisal dari Satuan Kerja KIP Kabupaten Aceh Utara. Siap ngobrol santai tapi tetap substantif soal pelayanan publik dan kepemiluan. Mantap nih, oke langsung aja nih. Kita masuk pembahasan pertama. Kita bakal bahas isu mendalam nih tentang smart governance, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih basic teori tentang smart governance. Mungkin di sini kami akan tampilkan slide sedikit. Apa sih smart governance itu? Jadi smart governance itu adalah pendekatan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi data dan juga inovasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Nah, smart governance ini punya 5 prinsip, yang mana itu ada transparan, partisipatif, kolaboratif, inovatif, dan berintegritas. Tentunya harus memiliki manfaat untuk masyarakat, sebagaimana yang sudah dicantumkan di sini, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, meningkatkan partisipasi, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kita langsung aja bahas bahwasanya smart governance itu ada beberapa pilar. Nah, jadi smart governance itu ada 6 pilar nih. Yang pertama, layanan publik cerdas, pengambilan keputusan berbasis data atau kebijakan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keamanan data dan privacy, kolaborasi dan integrasi. Tapi di sini nanti kita hanya bahas dua pilar aja ya, karena mengingat kita waktunya terbatas, jadi kita akan bahas dua nih aja nih, kalau ngomongin pelayanan di KPU nih, sebenarnya good practice itu apa sih Bang di bagian pilar pelayanan? Bagaimana nih menurut Bang Wahyu nih? Baik, Mbak Runi, menurut saya ya Mbak Runi, ah, pelayanan yang baik itu dimulai dari sikap dasar dulu Mbak. Misalkan ramah, responsif, dan jelas dalam memberikan informasi. Kadang itu masyarakat ya datang ke KPU itu bingung soal tahapan pemilu, baik itu pindah memilih atau informasi pencalonan dan yang lainnya. Nah, tugas kita itu bukan cuma menjawab, tetapi memastikan mereka itu benar-benar paham seperti itu. Wah, betul sekali itu Bang Wahyu. Dan sekarang pelayanan juga harus adaptif sama perkembangan teknologi. Misalnya pemanfaatan media sosial, website informasi, sampai pelayanan digital yang memudahkan masyarakat akses informasi tanpa harus datang langsung. Wah, berarti pelayanan modern itu bukan cuma cepat ya Bang ya, tapi juga transparan dan mudah diakses. Apa betul tuh seperti itu Bang Faisal? Ah iya Mbak Runi, karena kan di era sekarang masyarakat pengennya simpel dan jelas. Kalau informasi muter-muter, kepercayaan publik itu bisa turun. Contoh good practice lainnya itu koordinasi internal yang baik. Misalnya ketika ada masyarakat bertanya, petugas tidak saling lempar tanggung jawab. Kalau belum tahu jawabannya, minimal kan diarahkan dengan sopan. Jadi penting banget ya. Kadang tuh masyarakat cuma pengen dilayani dengan baik dan dihargai aja sih sebenarnya. Bagaimana nih menurut Bang Wahyu? Nah, menurut saya sih benar sih seperti kata Mbak Runi, itu bahwasanya itu pelayanan publik itu bukan sekedar administrasi, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi kita udah bahas nih ya tentang good practice dari pelayanan di KPU itu ya, sebagaimana yang Bang Wahyu dan Bang Faisal tadi sampaikan, bahwasanya pelayanan itu harus ramah gitu, karena kan masyarakat itu datang meminta pelayanan itu pastinya
membutuhkan sesuatu gitu ya dan berharap sesuatu dari ASN itu. Nah, sekarang kita bahas best practice-nya nih. Sekarang kita bahas yang jadi bahan evaluasi itu menurut abang-abang semua ini best practice-nya di pelayanan itu seperti apa sih, Bang? Mungkin Bang Faisal dulu nih sekarang nih. Hmm, kalau misalnya menurut saya Mbak Runi, yang paling sering terjadi itu komunikasi yang kurang baik. Misalnya nada bicara kurang ramah, informasi tidak jelas, atau pelayanan lambat tanpa alasan yang pasti. Gitu Mbak Runi. Nah, sedikit saya tambahkan ya. Mungkin ada juga sikap yang kurang profesional. Itu misalnya membedakan pelayanan kepada masyarakat tertentu atau kurang kurang disiplin dalam jam pelayanan seperti itu. Wah, kalau itu terjadi tuh pasti langsung mempengaruhi citra institusi tuh ya, Bang Wahyu ya. Iya, benar sekali Mbak. Karena satu pengalaman buruk itu bisa menyebar cepat itu di media sosial. Nah, makanya ASN sekarang itu dituntut bukan cuma kompeten, tapi juga punya etika pelayanan seperti itu Mbak. Iya. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Selain itu Mbak Runi, Boleh, boleh, kurangnya Bang, boleh. kurangnya transparansi juga jadi masalah. Contohnya informasi tahapan pemilu yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat itu bingung atau muncul kesalahpahaman di masyarakat. Berarti penting banget ya di sini tuh nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam pelayanan itu ya. Pastinya itu Mbak Runi, terutama orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan adaptif. Oke, itu tadi kita udah bahas satu pilar nih tentang good dan bad practice dari pelayanan. Sekarang kita masuk ke pilar yang kedua langsung aja kali ya Bang ya, yaitu kebijakan pemilu dan pilkada. Ini tentunya di lingkup KPU nih. Menurut abang-abang semua tuh apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaannya? Mungkin Bang Faisal dulu nih sekarang. Kalau misalnya menurut saya, tantangan paling besar itu menjaga netralitas, profesionalitas, dan kepercayaan publik. Karena kan kita semua tahu ya, kalau misalnya pemilu itu sangat sensitif. Betul sekali Hmm. Bang Faisal. Kebijakan yang dibuat KPU itu harusnya itu memastikan semua tahapan itu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan. Nah, misalnya ini ya, soal pemutakhiran data pemilih, eh, selanjutnya itu kampanye, logistik, sampai dengan tahapan perhitungan suara. Seperti itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Memang kadang masyarakat tuh lihatnya cuma hasil pencoblosan aja ya Bang ya, padahal tuh prosesnya panjang banget tuh. Bagaimana nih pendapat Bang Faisal nih? Kalau misalnya ngomongin ngomongin prosesnya itu emang panjang banget sih Mbak Runi ya. Makanya koordinasi antar penyelenggara itu sangat penting. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan supaya partisipasi meningkat dan hoax bisa diminimalisir. Iya sih, tapi kalau dikaitkan dengan CPNS dan ASN nih, apa sih nilai yang paling penting? Coba nih Bang Wahyu nih, coba jelasin nih bantu. Mungkin sepertinya sih itu masalah integritas ya, karena integritas itu adalah pondasi utama untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilu seperti itu. Dan juga itu mungkin adaptif terhadap perubahan, karena sekarang itu informasi itu bergerak dengan cepat. Jadi kita sebagai ASN itu harus cepat belajar dan responsif menghadapi dinamika di lapangan. Seperti itu, Mbak. Iya, setuju banget sih, Bang. Jadi tuh ASN itu bukan cuma sekedar bekerja administratif, tapi juga menjaga kualitas demokrasi. Oke, seru banget nih kita ngobrolnya, tapi waktu kita terbatas. Jadi dari diskusi kita ini kita bisa simpulkan bahwa pelayanan publik di KPU itu harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan sikap humanis kepada masyarakat. Nah, good practice harus terus dipertahankan, sedangkan bad practice itu tentunya harus jadi bahan evaluasi untuk pelayanan yang lebih baik. Tentu juga tentang kebijakan, pemilu maupun pilkada, integritas serta netralitas itu menjadi kunci utama nih ya Bang ya, menjaga kepercayaan publik dan apa namanya menjaga demokrasi itu ya di kalangan masyarakat. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Bang Wahyu dan Bang Faisal yang sudah hadir dalam podcast kita hari ini menjadi narasumber. Terima kasih buat Bang Faisal dan Bang Wahyu. Terima kasih Mbak Runi. Terima kasih Mbak. Oke, dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, jangan lupa terus jadi ASN yang berakhlak, profesional, dan berdampak bagi masyarakat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, Ngopi Demokrasi. Ayo Bang, kita bye-bye dulu Bang. Bye-bye semuanya. Bye-bye.